Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsa yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, dan kita menggunakan syarah Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas dua ayat yang tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan membahas ayat yang ketiga. Yang sebelum itu pada ayat yang pertama, yaitu pada surat Fussilat ayat 37 sudah kita bahas, dan ayat kedua pada surat Al-A'raf ayat 54. Dan sekarang ayat yang ketiga yang akan kita bahas insyaallah, surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Dan ini Masya Allah baru kita bahas di siang hari tadi ya, tafsir As-Sa'di. Benar bukan? Alhamdulillah. Di situ Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai kalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Yang Rabb kalian itu alladzi khalaqakum, telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan di sini sudah kita bahas di kajian kitab tafsir As-Sa'di. Oleh karena itu langsung saja kita baca syarah dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Seperti yang tidak tahu harakatnya diharakatkan, dan yang tidak tahu terjemah diterjemahkan. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, khalaqal alladzina walladzina ba'dana min adama wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahuwa khalaqal jami'a liyattaquhu wa ya'buduhu. Di situ Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala mengatakan, khalaqal jami'a alladzina qablana, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua orang-orang sebelum kita, yang telah menciptakan semuanya orang-orang sebelum kita. Walladzina ba'dana, dan orang-orang setelah kita pun Allah menciptakannya. Min adama, dari Adam dan sampai nanti manusia terakhir. Wa ma qablahu wa ma ba'dahu, dan sebelumnya dan juga setelahnya. Fahuwa khalaqal jami'a liyattaquhu wa ya'buduhu, maka dialah Allah yang telah menciptakan semuanya. Liyattaquhu, lihat di situ, agar mereka bertakwa kepada Dia. Dia itu siapa? Allah. Allah menciptakan semuanya agar mereka itu bertakwa kepada Allah. Wa ya'buduhu, dan beribadah kepada Allah. Ya sebagaimana firman Allah, kama qala ta'ala, la'allakum tattaqun. Ya Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya agar kalian bertakwa. Thumma bayyana subhanahu ba'da af'alihi. Thumma bayyana, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ba'da af'alihi, sebagian perbuatan-perbuatan Allah.
Yaitu kata Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Allah perbuatannya salah satunya adalah alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparannya. Was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai tiangnya, bangunannya. Faja'ala al-arda firasyan lin-nasi wa mihadan lahum 'alaiha yaskununa wa 'alaiha yabnuna wa 'alaiha yanamuna wa 'alaiha yamshuna wa arsaha bil jibali. Perhatikan, faja'ala al-arda firasyan lin-nasi, maka Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk manusia. Wa mihadan lahum, dan sebagai tempat tidur untuk mereka. Mihad, apa mihad? Tempat tidur. 'Alaiha yaskununa, di atas bumilah mereka tinggal. Ya, yaskunun apa? Tinggal. Sakana yaskunu. Berarti kalau ditanya aina taskun, ya di mana kamu tinggalnya gitu. Di atas bumilah mereka tinggal. Wa 'alaiha yabnuna, dan di atas bumilah mereka membangun bangunan. Wa 'alaiha yanamun, dan di atas bumilah mereka tidur. Wa 'alaiha yamshun, dan di atas bumilah mereka berjalan. Wa arsaha bil jibali, dan Allah menetapkannya, ha itu kembali ke mana? Ardun, ya, ahsan. Kembali ke bumi. Allah menetapkan bumi itu dengan gunung-gunungnya. Jadi Allah pasak bumi dengan gunung. Allah pasak bumi dengan gunung. Allah tetapkan bumi dengan gunung. Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, was bina'a, dan langit sebagai bangunannya, tiangnya. Faja'alaha bina'an wa saqfan mahfudhan wa hum an ayatiha mu'ridun wa zayyanaha nujumi wasyamsi wal qamari. Perhatikan apa kata Syekh. Faja'alaha, maka Allah menjadikannya. Ha itu kembali ke mana? Kembali ke sama. Allah menjadikan langit binaan sebagai bangunannya. Wasaqfan, dan sebagai atapnya, mahfudon, yang dijaga. Atap yang dijaga. Wahum an ayatiha mu'ridun, dan mereka, yaitu para manusia, kebanyakan berpaling dari ayat-ayatnya, dari tanda-tanda kebesarannya. Mu'ridun itu berpaling, yang menolak dari tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah ciptakan berupa langit. Wa zayyanaha bin nujumi wasyamsi wal qamari, dan Allah menghiasinya dengan dengan apa? Bintang-bintang dan matahari dan bulan. Lalu kata Allah, wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit air. Ai minas sahabi, yaitu dari apa? Awan. Dan ini sudah kita bahas ya di tafsir As-Sa'di. Langit itu apa? Semua yang berada di atas kita itu langit. Oleh karena itu mencakup juga awan ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang diinginkan dengan langit di sini adalah awan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka Allah mengeluarkan dengan sebab air tersebut dari bebuahan-bebuahan, rizqan lakum, sebagai bentuk rezeki untuk kalian, yaitu anwa'ul arzaqi fi kulli makanin wa yuhyillahu bihil arda ba'da mautiha. Anwa'ul arzaqi fi kulli makanin, kata Allah. Kata Syekh di sini. Anwa'ul arzaqi, berbagai jenis rezeki yang Allah berikan itu, fi kulli makanin, ada di setiap tempat.
wa yuhyillahu bihil arda, dan Allah menghidupkan bihi dengan sebab air tersebut, ya bihi, hi itu kembali ke air. Wa yuhyillahu, dan Allah menghidupkan dengan sebab air tersebut arda, bumi. Ba'da mautiha, setelah sebelumnya itu mati. Setelah kematiannya, ya. Tanah yang tandus, gersang, lalu Allah turunkan hujan di tanah tersebut sehingga menjadi subur. Ketika sudah subur, lalu tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan, lalu menjadi hijau, maka bumi tersebut, tanah tersebut hidup, yang sebelumnya itu dia mati. Salah satu sebabnya air yang Allah turunkan dari langit. Itu maksudnya, wa yuhyillahu bihil arda ba'da mautiha. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah yang telah melakukan itu semua, maka apa? Fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalian jadikan Allah sebagai tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Kalian mengetahui hanya Allah lah yang menciptakan, memberikan rezeki, lalu kemudian oleh karena itu janganlah menjadi Allah tandingan-tandingan. Andadan, tandingan. Ai asbahan, serupa-serupa. Wa nudhara'a, padanan-padanan. Ta'budunaha ma'ahu, yang kalian sembah hal tersebut bersama Allah. Jangan, ya. Jangan kalian jadikan Allah tandingan, serupa-serupa, sepadanan yang kalian sembah hal tersebut bersama Allah. Jangan. La sonaman, baik itu patung, ya jangan, ya. Jangan tidak itu berupa patung, dan tidak juga dia berupa jin, dan tidak juga dia berupa malaikat, wala ghaira dzalik, dan tidak juga selain itu. Jangan sekali-kali kalian menjadikan Allah tandingan, baik bersama patung, jin, malaikat ataupun sebagainya. Itu maksudnya. Lalu perhatikan, Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, fal ibadatu haqqullahi wahdahu, laisa lahu nadidun wala nadhirun wala mathilun, bal huwal ilahul haqqu. Fal ibadatu, maka ibadah, haqqullahi wahdahu, hak Allah semata, hanya Allah yang berhak diibadahi. Dan ingat, laisa lahu nadidun, Allah tidak memiliki tandingan seorang pun, apapun itu, enggak ada tandingan Allah. Wala nadhirun, dan tidak ada sepadan dengan Allah. Wala mathilun, dan tidak ada yang semisal dengan Allah. Bal huwal ilahul haqqu, akan tapi dialah Allah, Tuhan yang hak. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar, ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Karena hanya Allah satu-satunya menciptakan, memberikan rezeki, mengatur dan sebagainya. Oleh karena itu hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Wa kana al-musyrikuna yattakhiduna lahul andada wan nadhaira wal amthala. Perhatikan harakatnya. Wa kana al-musyrikuna yattakhiduna lahul andada wan nadhaira wal amthala minal asnami wal jinni wal malaikati. Di situ kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa kana al-musyrikun, dan orang-orang musyrik itu, baik di zaman Rasulullah ataupun bahkan sampai sekarang ini, yattakhiduna lahul andada, mereka menjadikan Allah tandingan-tandingan. Lahu, hu itu kembali ke mana? Allah. Kembali ke Allah. Yattakhidun, mereka menjadikan, yaitu orang-orang musyrik menjadikan lahu Allah al-andada, tandingan-tandingan. Wan nadhaira, dan sepadanan-sepadanan. Wal amthala, dan permisalan-permisalan. Minal asnami, dari berhala-berhala, patung-patung.
wal jinni dan jin, wal malaikati dan para malaikat, wa ya'budunahum min dunillahi. Mereka orang-orang musyrik menyembah semua itu, menyembah patung, jin, malaikat selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghithuna bihim, dan mereka meminta pertolongan dengan semua itu, dengan patung, jin, malaikat. Dan lihat apa? Perlakuan orang-orang musyrik yang menjadikan Allah tandingan, sepadanan, serupa, menyembah selain Allah. Dia menyembah patung, jin, malaikat, meminta pertolongan kepada patung, jin, malaikat. Maka apa? Fa ankarallahu alaihim dzalik. Maka Allah mengingkari mereka atas perbuatan itu. Allah nggak ridho. Allah murka atas perbuatan itu. Murka dengan semurka-murkanya. Dan kita sudah tahu bukti bahwasanya Allah sangat murka dengan perbuatan itu. Allah jadikan orang yang berbuat perbuatan itu kekal dalam api neraka. Terhapus semua amalannya. Diharamkan dari surga dan sebagainya. Allah mengingkari perbuatan itu. Wa bayyana anna hadhil makhluqati laisa laha haqqun fil ibadati wala qudratun laha ala syai'in illa bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala wa taqdirihi. Perhatikan di sini. Wa bayyana anna hadhil makhluqat, dan Allah menjelaskan bahwasanya makhluk-makhluk ini, sonam, jin, malaikat, nabi, orang soleh, wali, semuanya makhluk. Laisa laha haqqun fil ibadati, tidak ada satupun hak dalam peribadatan. Laisa laha, dia tidak memiliki hak sedikit pun dalam peribadatan. Laisa laha, hak itu kembali ke patung, jin, malaikat ya. Dia tidak memiliki hak sedikit pun dalam ibadah. Wala qudratun laha ala syai'in, dan tidak ada kemampuan semua itu atas sesuatu illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah dan takdirnya. Wala qudratun laha ya, hak itu kembali ke asnam, jin, malaikat ya. Dan tidak ada kemampuan semua itu atas sesuatu kecuali dengan izin Allah dan takdirnya. Maka hanya Allah lah yang berhak diibadahi satu-satunya. Qala al-Hafidhu Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi al-khaliqu li hadhihi al-asya'i min sama'in wa ardin wa thimarin wa ashjarin wa matarin wa ghairi dzalika huwal mustahiqqu lil ibadati subhanahu wa ta'ala wa ayyu ta'a. Qala al-Hafidh Ibnu Katsir, berkata al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, hadil asya, pencipta semua ini, min sama'in, dari langit, wa ardin, bumi, thimar, bebuahan, asjar, pepohonan, wa matarin, hujan, wa ghairi dzalik, dan semuanya Allah yang menciptakan. Huwal mustahiqqu lil ibadah, dia adalah yang berhak untuk diibadahi. Wa ayyu ta'a, dan dia juga adalah yang berhak untuk ditaati. Kenapa? Li'annahu rabbul jami'i wa khaliqul jami'i, karena bahwasanya Allah adalah Rabb semuanya dan pencipta semuanya. Kama qala ta'ala wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah berfirman wa ilahukum, dan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu cuman. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar illahu, kecuali Dia, yaitu Allah Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih sayangnya sangat luas yang Allah berikan kepada semua makhluknya.
dan kasih sayangnya yang khusus yang hanya Allah berikan kepada orang yang beriman saja. Masya Allah, udah selesai ya. Itu tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita sudah mulai mengenal siapa pencipta kita. Allah yang telah memberikan kita segalanya, memelihara kita dan seterusnya. Yang menciptakan ini dan ini, semuanya Allah yang menciptakan. Maka dari itu apa? Karena Allah yang menciptakan, melakukan dari pengaturan, memberikan rezeki sendirian, maka apa? Hanya Allah yang berhak diibadahi sendirian. Dan kemudian penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan tentang makna ibadah dan jenis-jenisnya. Ya, setelah menjelaskan tauhid rububiyah, hanya Allah lah yang menciptakan dan seterusnya. Lalu kemudian dilanjut dengan tauhid uluhiyah, karena hanya Allah lah yang menciptakan, memberikan rezeki dan seterusnya sendirian, maka hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Tauhid uluhiyah. Lalu kemudian penulis melanjutkan dengan penjelasan ibadah dan jenis-jenisnya. Makna ibadati wa anwa'uha. Ya, makna ibadah dan jenis-jenisnya. Ya, lihat itu judulnya apa? Makna ibadati wa anwa'uha. Qala al-muallifu, berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan dengannya, yaitu dengan ibadah yang Allah perintahkan. Apa aja jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan? Mithlul islami wal imani wal ihsani. Seperti Islam, kita tahu rukun Islam. Nanti anak tanya ada berapa rukun Islam, sebutkan rukun Islam. Wal iman, kita sudah tahu rukun iman ada berapa. Nanti minta juga apa? Sebutkan itu rukun iman. Wal ihsan, yaitu ibadah. Faiz, ada berapa rukun Islam, Faiz? 5. Sebutkan. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, salat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, haji. Ahsan. Rukun iman. Ana minta Dimas. Rukun iman, sebutkan. Ada berapa rukun iman? 6. Apa aja? Allah. Berurutan. Iyalah. Beriman kepada Allah. Setelah Allah siapa? Malaikat. Sebelum hari akhir, terus takdir baik dan buruknya, Masya Allah. Nah, kira ada yang masih belum tahu ya. Ihsan Zubair. Apa itu ihsan? Ihsan mungkin nggak tahu ya, karena kan jarang ya. Tapi ya masa nggak tahu gitu. Kalau antum kan, Yusuf Karanganyar, karena katara, seharusnya yang udah hafal apa Arba'in Nawawiyah yang kedua tahu dia. Kemarin yang anak hukumin udah pada hafal belum? Udah. Apa ihsan, Anas? Alfi juga dihukum juga kemarin. Coba apa terjemahannya, Alfi? Ka'annaka tarah, seakan engkau melihatnya. Terus fa in lam takun tarah, dan jikalau engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat. Ya, itulah ibadah. Dan dari Islam, iman, ihsan nanti disebutkan lagi apa aja itu di situ yang masuk di dalamnya. Dan ibadah kita sudah bahas ya. Ibadah itu adalah tunduk terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan nanti di kitab yang lebih luas, Ana nggak mau di sini disampaikan karena nanti ada juga insya Allah
Ya, ibadah secara bahasa, secara istilah yang ma'ruf apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirati wal batinah. Dan itu banyak dan luas penjelasannya. Insyaallah nanti di kitab yang lebih luas. Itu nanti kita bahas di silsilah Rasail kitab Jami'ul Ibadah. Jami'ul Ibadah. Nama kitabnya itu. Kita lanjut. Wa minhu ad-du'a'u, dan bagian dari itu di situ. Hah? Minhu. Hah? Ya, bagian dari Islam, iman atau ihsan adalah doa. Karena kalau ibadah berarti harusnya wa minha. Benar bukan? Nah, iya. Ibadah kan muannas. Ibadah muannas hakiki atau majazi, Khalil? Hakiki. Majazi. Apa itu muannas majazi? Apa? Tetap. Muannas majazi apa muannas majazi? Diketahuin Faruk. Apa Faruk muannas majazi? Yang menunjukkan. Yang tidak menunjukkan manusia dan binatang. Ya, ibadah itu dia muannas majazi ya. Oke, kita lanjut. Dan darinya adalah doa khauf. Apa khauf? Rasa takut. Warroja, rasa harap. Wattawakkul, bertawakal. Warroghbatu, rasa harap. Warrohbatu, rasa cemas, khawatir. Wal khusyu'u, dan khusyuk. Khasyah, juga rasa takut. Wal inabatu, dan kembali. Wal isti'anatu, dan meminta pertolongan. Wal isti'adatu, dan meminta perlindungan. Wal istighatsatu, juga meminta pertolongan. Nah, nanti Anda tanya ya, apa makna inabah, isti'anah. Wa dzabahu, dan menyembelih. Kecepatan enggak? Pas. Wa nadru, ya bernazar. Wa ghairu dzalika min al-ibadati allati amara Allah biha. Dan selain itu dari ibadah yang Allah perintahkan. Dan lihat di sini, kulluha lillahi. Semua ibadah, apapun itu. Dan ingat, yang selama itu diajarkan oleh Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, anggota badan ataupun hati, kulluha lillah, semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian beribadah. Tad'u udah kita bahas, mencakup doa ibadah dan doa Allah. Doa ibadah seperti apa? Puasa, sholat, zakat. Kok puasa, sholat, zakat, doa? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab, anak kasih hadiah. Dari sisi mana doanya? Kan doa masalah meminta, ya jelas. Ya Allah berikanlah hamba rezeki, ya jelas itu doa masalah. Doa ibadah, sholat, puasa, zakat. Dari sisi mana doanya? Yang bisa jawab, anak kasih hadiah. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab gak? Nyerah? Ya. Jadi ketika seseorang beribadah, itu dia mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan surga Allah. Disitulah letak doanya. Disitulah letak doanya. Paham insyaallah? Paham ya? Fokus ke ini antum ngeliatin HP yang lagi dibenerin apa? Anak tanya ulang. Azam, doa ibadah, puasa, sholat, zakat, itu termasuk doa. Namanya doa ibadah. Dari sisi mana doanya? Qum.
Yusuf, semut. Qum. Dimas. Hah? Mengharapkan? Ibadah? Maksudnya? Antum. Qum, antum. Surga. Nah, itu dia letak doanya. Jadi ketika seseorang itu sholat, puasa, zakat itu, dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa ampunan, rahmat, kasih sayang, hidayah, surga. Disitulah letak doanya. Karena itu dinamakan doaul ibadah. Dan lihat di sini, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian beribadah, berdoa, baik doa ibadah maupun doa masalah, ma'allahi ahada, bersama Allah seorang pun, apapun itu, sekecil apapun itu. Lalu lihat kata Syekh rahimahullah taala, ini matan ya. Karena di situ di atasnya apa qala al-muallif. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Faman sarafa minha, barang siapa yang memalingkan minha, itu kembali ke mana? Ibadah. Maka barang siapa yang memalingkan dari ibadah syai'an, sedikit pun, apapun itu, li ghairillah, kepada selain Allah, dia palingkan ibadah kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia adalah orang musyrik dan orang kafir. Nah, ini pentingnya tauhid. Oleh karena itu yang paling awalan adalah tauhid. Karena ketika seseorang itu memalingkan ibadah kepada selain Allah, musyrik kafir. Ya, berapa banyak orang yang mengira dia dirinya masih muslim, tapi ternyata ketika dilihat dengan kacamata ilmu sudah tidak Islam lagi. Oleh karena itu penting kita untuk mengulang-ulang hal-hal yang seperti ini. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang beribadah. Tadi yad'u mencakup apa aja? Doa ibadah dan doa masalah. Ma'allahi ilahan akhar, bersama Allah Tuhan yang lain. Berarti menduakan Allah. La burhana lahu bihi, tidak ada bukti baginya dengan itu. Ya, pasti enggak ada bukti. Karena enggak ada yang berhak diibadahi selain Allah, hanya Allah satu-satu yang berhak diibadahi. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi, maka sesungguhnya hisabnya itu di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Aflaha yuflihu, beruntung. Wa fil hadits, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah inti ibadah. Karena tadi doa itu mencakup doa ibadah, doa masalah. Jadi semua ibadah itu dia dikatakan doa. Dan banyak lagi hal-hal yang membuat doa adalah inti ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ya nanti insyaallah itu kita bahas di kitab yang lebih luas. Mungkin ketika kita membahas syarah kitabut tauhid Fathul Majid, ya insyaallah di situ dibahas. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan berkata Rabb kalian, apa yang Allah katakan? Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina. Lihat di sini. Perhatikan dengan jeli. Allah menamakan doa dengan ibadah. Karena doa adalah inti ibadah bahkan.
Wa qala rabbukum, berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Lihat di sini. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yaitu apa? Yang dimaksud apa? Berdoa. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yaitu tidak mau berdoa kepadaku. Berarti apa? Allah menamakan doa dengan ibadah. Karena di awal Allah mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah. Nah, lihat di situ Allah namakan doa dengan ibadah, karena doa ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, itu sisi pendalilannya ya. Kalau doa itu adalah ibadah. Karena ada sebagian awam itu pahamnya ibadah itu ya sholat, puasa. Doa bukan ibadah. Sehingga apa? Dia meminta kepada selain Allah. Nggak boleh kalian berdoa kepada selain Allah. Kan cuma berdoa, nggak sholat, nggak puasa. Dia pahamnya doa itu bukan bagian dari ibadah. Padahal doa bahkan inti ibadah. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala menamakan doa dengan ibadah. Yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Masyaallah, alhamdulillah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan baca syarah Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Mungkin kita cukupkan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.